Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum masuk materi, kita perkenalkan dulu siapa sih presentator-presentator kita. Yang pertama itu Aditya Saputra sebagai presentator 1, kemudian Ahmad Nasoro sebagai presentator 2, kemudian Ahmad Faisal Wibowo sebagai presentator 3, kemudian ada Mustafa sebagai presentator 4, kemudian ada Restu Abi Yunus sebagai presentator 5, kemudian Rosmalia sebagai presentator 6, dan saya Sugeng Saputra sebagai presentator 7. Sebelum kita masuk ke materi, apa aja sih yang perlu kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama itu sifat koligatif larutan. Kemudian yang kedua itu konsentrasi larutan, dan yang ketiga itu klasifikasi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Di sini dapat diartikan sifat larutan yang bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarutnya. Dasar dari hukum sifat koligatif adalah hukum Raoult. Kata koligatif sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni colligere, yang berarti berkumpul bersama. Maka sifat ini bergantung dengan pengaruh kebersamaan atau kolektif semua partikel dan tidak pada sifat juga keadaan partikel. Dapat disimpulkan bahwasannya semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif semakin besar. Nah, di sini sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Jadi, sifat larutan ini seperti warna, kekentalan, atau viskositas, dan juga warna menjadi sifat-sifat yang bergantung pada zat jenis terlarut. Kemudian konsentrasi larutan itu yang pertama ada molaritas. Apa sih yang dimaksud molaritas? Molaritas itu merupakan banyaknya mol zat yang terlarut dalam liter larutan. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung molaritas, yaitu M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Molalitas buka kurung M tutup kurung molalitas buka kurung M tutup kurung menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1000 pelarut. M sama dengan Gr per Mr kali 1000 per P buka kurung Gr tutup kurung. Konsentrasi larutan fraksi mol dalam kurung X. Fraksi mol dalam kurung X menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat pelarut dan pelarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Rumusnya seperti di bawah ini. Xt Nt per Nt plus Np Xp sama dengan Np per Nt plus Np. Xt sama dengan fraksi mol terlarut, Xp sama dengan fraksi mol zat pelarut, Np sama dengan mol zat pelarut, Nt mol zat terlarut. Penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Delta P sama dengan Xt dikali P0. Delta P sama dengan P0 min P. Xt merupakan fraksi mol zat terlarut, sedangkan P0 sama dengan tekanan uap air murni atau cmHg. P sama dengan tekanan uap larutan dalam satuan cmHg. Kenaikan titik didih atau delta Td, di mana delta Td sama dengan M kali Kd. Td larutan sama dengan Td pelarut plus delta Td, di mana M sama dengan molalitas atau molal, Kd merupakan tetapan kenaikan titik didih dalam satuan derajat Celcius kilogram per mol, Td larutan sama dengan titik didih larutan, dan Td pelarut sama dengan titik didih pelarut. Penurunan titik beku atau delta Tb, di mana delta Tb sama dengan M kali Kb. Td larutan sama dengan Td pelarut min delta Tb, di mana M sama dengan molalitas atau molal, Kb sama dengan tetapan kenaikan titik beku dalam satuan derajat Celcius kilogram per mol, Td larutan sama dengan titik beku larutan, Td pelarut sama dengan titik beku pelarut.
tekanan osmosis atau Pi, di mana untuk mencari Pi sama dengan M kali R kali T. M sendiri sama dengan molaritas atau M, sedangkan R sama dengan tetapan gas ideal dengan ketetapan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Nah, untuk contoh soal, tentukan titik didih dan titik beku larutan urea CONH2 dikali 2, 30 gram dalam 500 gram air. KB air sama dengan 0,52 dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per M. Sehingga delta TB sama dengan M kali delta KB sama dengan 30 gram per 60 dikali 1000 gram per 500 dikali 0,52 derajat Celcius per M sama dengan 0,5 gram dikali 2 gram dikali 0,52 derajat Celcius per M sama dengan 0,52 derajat Celcius. Dan untuk titik didih larutan sama dengan 100 derajat Celcius ditambah 0,52 derajat Celcius sama dengan 100,52 derajat Celcius. Delta TB sama dengan M dikali delta KB sama dengan 30 gram per 60 dikali 1000 gram per 500 dikali 1,86 derajat Celcius per M sama dengan 0,5 gram dikali 2 gram dikali 1,86 derajat Celcius per M sama dengan 1,86 derajat Celcius. Nah, titik beku larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi 1,86 derajat Celcius sehingga hasilnya menjadi minus 1,86 derajat Celcius. Soal, diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg jika difraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah pembahasan. Diketahui PO sama dengan 100 mmHg, XT sama dengan 10% sama dengan 0,1 P, AP sama dengan XT, XPO sama dengan 0,1, X mmHg sama dengan 10 mmHg. Jadi tekanan uap turunan sebesar mmHg. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah mempresentasikan dan juga menjabarkan materi tentang sifat koligatif larutan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.